Said bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem, dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Hari ini Pak? Ataukah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang, Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Dan kata Surya Paloh belum terformalkan. Hanya memang saya juga mendengar bahwa konon katanya akan dimigrasikan ke Surabaya para relawan. Saya tidak tahu kenapa mereka semua disuruh merapat di Surabaya. Jangan-jangan memang akan dideklarasikan di Surabaya. Pertanyaannya why Surabaya? Karena Surabaya adalah kota di mana keterpilihan Anies kecil sekali. Nah, kalau Caimin ada di sana, ya diharapkan bahwa Caimin menjadi tuan rumah. Mereka yang loyal kepada Caimin selama ini ya akan hadir, sementara mereka yang mengkritik Caimin akan terobati dengan adanya Anies Baswedan. Itu kalau kita bicara sisi positifnya. Sisi negatifnya tadi soal gentleman agreement, soal etika politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya dari awal juga agak menyesalkan kepada Demokrat misalnya yang selalu mematok bahwa seolah-olah cawapres itu tidak boleh selain AHY sendiri. Dan ikut sertanya Demokrat ke dalam pemerintahan tersebut itu karena istilahnya ke dalam koalisi perubahan tersebut karena iming-iming AHY menjadi wapres. Kalau tidak, maka mereka keluar. Nah ini, dan itu yang memungkinkan kita akhirnya menduga bahwa memang akan begitu. Karena dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin Anies itu diloloskan tanpa pengendalian istana. Kan kalaupun diloloskan itu dalam upaya untuk pengendalian tuh. Nah itu yang juga saya kira juga teman-teman di Demokrat tahu dari awal. Karena itu Demokrat berupaya terus untuk memberitahu pada Anies AHY ya. Dan bahkan Anies pastikan tuh beberapa kali juga saya bertemu Anies dan ada kesimpulan yang sama tuh. Tetapi kita juga ingat bahwa menjagokan Anies itu tidak sekedar menjagokan seorang yang di dalam upaya untuk melakukan perbandingan dengan Pak Jokowi, dia ada tokoh perubahan tuh. Tetap Anies dikendalikan oleh komposisi yang tidak seimbang antara Surya Paloh dan Demokrat terutama. Kalau PKS mungkin ya itu faktor ketiga tuh. Tapi kita tahu dari awal bahwa profil Pak SBY itu makin lama makin menunjukkan sikap yang sangat beroposisi. Dan SBY naikkan terus tone untuk mengkritik Jokowi itu. Yang disebut suara Partai Demokrat tiap hari itu dengan tajam mengkritik kebijakan Jokowi. Pasangan Anies dan Imin porak-porandakan formasi politik. Dikutip dari koran Bekasi.id Jakarta, analis politik Universitas Nasional UNAS Selamat Ginting mengungkapkan, keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden capres atau cawapres
Capres, memporak-porandakan formasi politik menjelang pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024. Pasangan Anies dan Muhaimin merupakan kejutan politik yang porak-porandakan skema formasi koalisi politik. Nasdem dan PKB sudah cukup memenuhi persyaratan 20% ambang batas untuk mengikuti kontestasi Pilpres, kata Slamet Ginting di Jakarta Kamis 31 Agustus 2. Menurut Ginting, dengan skema formasi Anies berpasangan dengan Muhaimin, maka otomatis PKB akan keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto. Di sisi lain akan terjadi gejolak politik yang besar di Koalisi Perubahan dan Persatuan. Bagaimana nasib Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Apakah akan tetap berada dalam koalisi mendukung Anies Baswedan atau berpindah haluan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan Majelis Tinggi Demokrat dan Majelis Syuro PKS, ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNAS itu. Dikemukakan, pertarungan politik di dalam koalisi perubahan memang cukup keras, terutama antara Nasdem dengan Demokrat. Nasdem sejak awal lebih menginginkan bakal capres Anies berasal dari kubu Nahdien. Di sisi lain, Demokrat menginginkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapresnya. Sejak awal Anies memang disokong dan dideklarasikan Nasdem. Setelah itu Demokrat dan PKS ikut mendukung dan mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Karena itulah Demokrat berharap posisi bakal capres adalah AHY. Sementara PKS sudah bersedia untuk tidak menempatkan kadernya sebagai bakal cawapres, ungkap Ginting. Menurutnya, jika Demokrat maupun PKS tidak setuju dengan keputusan sepihak Nasdem, kedua partai politik itu dalam posisi tawar yang lemah. Demokrat dan PKS tidak cukup untuk bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres. Mereka harus bergabung dengan koalisi yang ada, mendukung poros Anies, poros Ganjar, atau poros Prabowo. Dengan telah diumumkannya pasangan Anies dan Muhaimin, maka inilah pasangan pertama yang bisa maju dalam Pilpres, kata Ginting. Dikemukakan, sejak awal PKB berpotensi keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto dan masuk ke poros pendukung bakal capres Anies Baswedan. PKB sudah merasa tidak nyaman karena merasa tidak akan diberikan posisi sebagai bakal calon wakil presiden Cawapres mendampingi bakal calon presiden Capres Prabowo, kata Ginting. Bahkan, kata Ginting, Muhaimin sudah pada fase frustasi politik. Muhaimin merasa sudah tidak bisa lagi melakukan penetrasi politiknya di poros Prabowo, terutama setelah Prabowo mengganti nama poros dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini setelah masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya Golkar masuk dalam poros Prabowo. Imin tampaknya sudah frustasi berat sebab PKB dan Gerindra yang sejak awal membangun poros KKIR. Jawaban frustasi itu kemungkinan besar PKB akan hengkang dari poros pendukung Prabowo dan bergabung ke poros Anies Baswedan, ucap Ginting. Analis politik Universitas Nasional UNAS Slamet Ginting mengungkapkan, keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden capres atau cawapres memporak-porandakan formasi politik menjelang pelaksanaan pemilihan presiden Pilpres 2024.